perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf karena saya tugas di luar ya, sehingga harus daring gitu. Materi saya benar hari ini ya, landasan teori, perpustakaan, dan hipotesis ya. Betul ya? Betul, Ya, Prof. betul. Ya, ya wis, apa nanti kita mulai saja. Saya mohon nanti dibantu untuk apa namanya, untuk slide-nya itu. Untuk presensinya nanti saya inputkan langsung saja ya, enggak usah di scan. Itu ya. Baik, Prof. Ya, baik kita mulai saja dengan dasar teori, dengan pustaka dan hipotesis ya. Saya rasa Anda sudah paham itu pengertiannya ya, pustaka itu apa, kemudian landasan teori itu gimana gitu ya. Jadi nanti kalau Anda membuat suatu proposal untuk penelitian, itu urut-urutannya yang benar itu pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di situ ada latar belakang. Ya. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, kemudian bab 1.1 itu latar belakang, kemudian bab 1.2 itu baru apa namanya, landasan teori, landasan teori. Kemudian nanti ada perumusan masalah dan urutannya latar belakang itu landasan teori, kemudian nanti baru masuk ke bab 2 itu tinjauan pustaka. Maaf, nanti setelah itu ada hipotesis dulu. Hipotesis itu masuk dalam subbab pendahuluan. Jadi yang masuk dalam subbab pendahuluan itu latar belakang, kemudian landasan teori, rumusan masalah, ya, tujuan, rumusan masalah, tujuan, kemudian ada hipotesis. Baru nanti setelah bab 1 selesai, masuk ke bab 2, itu mulai dari tinjauan pustaka. Jadi prinsipnya itu begini ya, ini kan masuk dalam tahap proposal ya, tiga topik itu masuk dalam tahapan proposal penelitian. Prinsipnya kalau proposal itu Anda bisa bayangkan adalah sebuah usulan, betul ya, sebuah usulan penelitian. Nah, usulan penelitian itu harapannya ya pasti akan diterima ketika nanti diuji. Ya. Ketika nanti dilakukan ujian, harapan proposal itu bisa diterima. Usulan itu bisa terima. Jadi kalau sifatnya itu usulan, itu sama dengan kalau kita bisa membayangkan orang menawarkan, ya, menawarkan sesuatu, entah itu barang, entah itu jasa, atau apa. Kalau proposal itu bukan barang, tapi kita ibaratkan jasa ya. Kita usulkan jasa itu, diterima apa enggak sama orang. Tentunya diterima dan tidaknya harus melalui suatu uji, kan begitu. Nah, kalau prinsipnya itu apa namanya, sesuatu yang ditawarkan, ya Anda harus mempresentasikannya dengan baik. Mempresentasikan dengan baik itu seperti apa? Ya tulisan itu harus bagus, referensinya harus kuat, kemudian jasa yang Anda tawarkan itu benar-benar Anda apa namanya, tawarkan dengan baik, referensinya yang akurat, yang jelas, yang terandal atau recent ya, mutakhir, referensi-referensi yang terbaru. Jadi seperti ibaratnya barang kalau Anda tawarkan itu kan itu bukan barang baru yang sudah bukan expired gitu ya. Barang baru tiada duanya, mungkin juga referensinya juga baru dan sebagainya. Sehingga yang ditawarkan itu menarik begitu ya. Menarik untuk dibeli atau untuk disetujui gitu ya. Intinya kan seperti itu. Nah, supaya itu menarik dan itu layak untuk diterima, maka usulan Anda itu harus memiliki referensi yang kuat. Tapi ibaratnya Anda menjual, Anda menawarkan, oh ini barang ini bagus, ini berdasarkan referensi dari
WHO menjamin suatu kesehatan yang bagus, itu harus disebutkan seperti itu. Itu yang saya maksudkan ya, bahwa Anda ya untuk seperti itu referensinya harus banyak, harus mendukung apa yang Anda tawarkan, harus mendukung judul yang Anda tawarkan. Jadi referensi itu pertama harus banyak. Itu. Yang kedua harus mutakhir. Mutakhir itu yang minimal 5 tahun sebelumnya, 5 tahun ke belakang, 7 atau 5 tahun ke belakang. Jangan referensi-referensi yang muncul di tahun-tahun yang sudah usang ya. Karena perkembangan keilmuan itu, dinamika ilmu itu pasti akan cepat gitu ya. Anda nanti kalah dengan orang yang menawarkan hal yang sama tetapi referensinya modern gitu ya. Gitu. Referensi itu apa ya? Itu pustaka itu, tinjauan pustaka itu. Referensi yang mendukung tinjauan pustaka yang mendukung landasan teoritik. Itu prinsip ya. Jadi tolong mahasiswa harus memahami itu karena nanti ketika Anda mengajukan proposal maka penguji itu akan bertanya apakah relevan, apakah uh, rasional, mana buktinya, mana referensinya yang mendukung itu ditanyakan nanti. Nah, beda itu kalau ujian seminar hasil, sudah hasilnya, itu yang diujikan bukan lagi menawarkan sesuatu yang Anda usulkan, tapi menguji hasil penelitian itu, menanyakan hasil penelitian. Belum lagi kalau skripsi atau hasil itu pasti beda lagi. Karena ini awal ya, adanya hipotesis, kemudian landasan teori dan eh, tinjauan pustaka itu di awal atau di ranah pengajuan proposal atau pembuatan proposal, maka itu harus sebaik mungkin seperti itu. Sebanyak mungkin referensi itu yang mendukung judul Anda gitu. Misalnya saja saya ambil contoh, misalnya Anda penelitian tentang eh, penggunaan herbal kurkumin atau itu ya rimpang ya, rimpang kurkumin itu ya apa namanya rimpang ya temulawak atau temu putih itu ya itu kurkumin Gidoria ya. Misalnya itu sebagai obat untuk menurunkan eh, kadar glukosa darah. Nah, Anda harus banyak menggunakan referensi-referensi yang mendukung itu gitu ya. Oh, ternyata ada kandungan ini, flavonoid, isoflavon atau apa yang bisa mengurangi darah. Kemudian ada apa namanya penelitian lain. Jadi Anda tidak cukup satu saja statement atau referensi yang Anda ambil. Ya, sebanyak mungkin. Misalnya Anda menggunakan satu statement, itu bisa didukung oleh 2 atau 3 tinjauan pustaka atau pustaka atau referensi. Ya. Itu ada di tinjauan pustaka, ada di landasan teori. Anda menyampaikan bahwa oh berdasarkan hasil penelitian ini, ya, referensinya ini dengan kerja ini maka dia akan menghambat kerusakan sel-sel beta pankreas sehingga kadar insulin diproduksi dengan normal kayak gitu. Jadi banyak sekali referensi yang harus Anda tentunya yang berbeda tetapi yang arahnya sama yaitu mendukung hipotesis Anda bahwa uh, kurkumin itu dapat menurunkan atau mencegah peningkatan kadar glukosa darah. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Baik, sistem ini dimulai dengan sistem alur pikiran. Tadi contoh-contoh sebenarnya sudah masuk ke sini semua ya. Temukan fakta yang menarik perhatian. Itu pasti ya. Jadi begini,
segala sesuatu itu, kalau Anda penelitian, itu harus berangkat dari persoalan atau problem. Tidak ada penelitian yang diangkat itu tanpa dilatar belakangi oleh problem. Tahu nggak problem ini? Ini menjelaskan slide yang pertama ini. Apa itu problem itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ya kan? Apa itu problem atau masalah itu apa sih? Ya, mungkin di kuliah sebelumnya, materi sebelumnya sudah diterangkan apa itu problem atau masalah. Apa? Ada yang tahu? Jadi kalau Anda memulai suatu penelitian, oh saya ingin penelitian ini, tapi itu sebenarnya adalah Anda diawali dengan adanya problem atau persoalan atau masalah. Masalah atau problem itu adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang ada dalam kenyataan. Itu masalah, itu problem. Betul ya? Betul nggak? Coba pikirkan. Ada kesenjangan, ada gap antara harapan dan kenyataan. Antara dasolum dan dasein. Istilah istilah Latinnya itu. Itu problem. Misalnya saja, oh seharusnya pada musim hujan di negara kita itu eh, bebas dari demam berdarah. Tapi kenapa kenyataannya kok setiap musim hujan itu pasti kasus demam berdarah tinggi. Nah, itu kan problem itu. Sehingga memunculkan Anda meneliti apa sih yang menyebabkan itu. Apakah harus memutus siklus nyamuk Aedes aegypti, siklus hidupnya? Apa harus menjaga kebersihan air? Harus ditingkatkan program vaksinasi atau seperti apa? Atau obatnya kan itu muncul seperti itu ya. Lalu dilakukan pembuatan usulan penelitian atau proposal. Ya itu namanya problem itu seperti itu. Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oh, kenapa sih kok musim penghujan di wilayah Surabaya atau Indonesia pada umumnya itu banyak terjadi kasus diare pada anak? Kenapa setiap banjir itu kok pasti memunculkan kasus leptospirosis? Kayak gitu-gitu itu kan akhirnya muncul diteliti, oh penyebabnya ini, oh, ini. Coba kita cek tikus itu penyebar leptospira ketika banjir. Ada apa namanya kasusnya Pak, oh diare karena ada sanitasi yang buruk. Coba kita cek, kita teliti. Ya. Kan begitu semuanya. Ya. Itu menjelaskan ini, bahwa temuan fakta yang menarik perhatian itu menjadi satu eh, bahan untuk bisa kita teliti. Ya, kasus flu burung, kasus PMK, ya, kasus kejadian penyakit, helminthiasis, kemudian penyakit-penyakit parasit, penyakit bakteri, infeksi virus, dan lain-lain. Itu yang dimaksud itu, temukan fakta yang menarik. Artinya apa? Ya fakta itu tidak sesuai dengan harapan. Gitu loh. Itu namanya problem, kesenjangan antara harapan dan kenyataan dan fakta itu. Ya, kemudian dikritisi itu ya itu tadi, oh coba saya lakukan begini, oh saya mati bagaimana sih siklus hidupnya, oh saya mati kalau dengan diberikan herbal ini seperti apa sih ya, kayak gitu-gitu itu. Baru tetapkan tujuan penelitian, dilakukan abstraksi, ekstrapolasi, sintesis, dan pengembangan-pengembangan logika yang lainnya. Seperti itu. Slide-nya kok hilang ini. Coba slide-nya ditayangkan lagi. Slide-nya bisa ditayangkan lagi.
Jadi sebentar, Prof. Ya, ya sambil ditunggu ya. Jadi seperti itu. Jadi disintesis, dipikir dan sebagainya. Akhirnya muncul ide untuk dilakukan penelitian, kan begitu. Ya sama waktu apa ya? Siapa itu penemu hukum gravitasi itu kan juga seperti itu. Kenapa kok benda itu jatuh kok pasti ke bawah itu? Dia mikir, apa mungkin benda itu jatuh ke atas? Akhirnya diteliti semua bagaimana gaya tarik bumi, gaya sentrifugal, gaya sentripetal dan sebagainya, energi yang dihasilkan dan sebagainya. Seperti itu. Pokoknya keanehan-keanehan, anomali-anomali, kerumitan-kerumitan di dalam eh, kenyataan itu menjadi peluang untuk bisa dilakukan penelitian. Gitu ya. Nah, baru setelah itu Anda analisis, Anda buat tujuannya apa, lebih spesifik lagi. Kemudian Anda cari pustaka-pustaka. Tadi saya katakan, kalau uh, usulan penelitian proposal itu diperkaya pustaka ya, nanti penguji itu menilainya dari situ. Kalau pustakanya tidak kuat, tidak banyak yang mendukung, tidak up to date, ya Anda disuruh mengulang, biasanya seperti itu, tidak akan diterima. Gitu ya. Kemudian yang penting lagi, pustaka itu apa namanya harus ini ya hasil-hasil penelitian yang bersifat diperbanyak jurnal-jurnal ya. Jadi pustaka itu tidak sembarangan, nanti bukan terus informasi dari apa namanya media sosial, blog dan sebagainya digunakan tidak ya. Buku praktikum itu tidak bisa pakai pustaka, buku teks itu juga dibatasi. Setidaknya ada 75% itu adalah jurnal-jurnal. Dan dari 75%, 90% jurnal internasional. Kenapa ya? Karena riset-riset informasi-informasi ilmiah dari riset-riset di luar negeri itu jauh lebih cepat perkembangannya dibanding di Indonesia. Gitu ya. Terus dihindari juga dikurangi textbook. Textbook itu kenapa kok dikurangi? Karena buku teks atau textbook itu mengambil dari jurnal-jurnal, maka dia hasil-hasil penelitian, maka dia juga apa namanya kurang kurang informatif atau kurang up to date ya seperti itu. Kenapa kalau ambil dari artikel-artikel ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah? Ya karena daripada mengambil textbook, ambil saja langsung dari jurnalnya kan begitu. Ya. Jangan sampai ada kayak buku praktikum, tunjuk praktikum buku anu dipakai untuk referensi ya. Saya ya. Terus informasi-informasi media sosial yang tidak ada dasar risetnya itu juga tidak bisa digunakan. Nah, kemudian masuk ke pustaka, tujuan, metode penelitian, dan selanjutnya seperti itu. Ini saya batasi sampai pembahasan teori saja. Lanjut slide-nya. Nah, slide-nya bisa dilanjutkan. Nah, itu saya rasa sudah itu ya, dianalisis. Jadi itu fakta tadi, kesenjangan tadi ya, dikritisi, kemudian masuk pada masalah. Masalah tadi sudah kasih contoh-contohnya. Nah, itu kemudian abstraksi, ekstrapolasi, disintesis, dilakukan penelitian kerangka konsep ya, KK itu kerangka konsepnya. Jadi kerangka konsep kita itu alur pikir kita seperti apa, seperti tadi ya. Nah, oke, lanjut. Tinjauan pustaka tadi sudah, bahwa tinjauan pustaka itu berisi pustaka-pustaka yang mendukung
hasil-hasil yang mendukung tema yang akan kita angkat, ya, tema yang akan diangkat di proposal gitu ya. Kemudian pinjaman pustaka itu kalau bisa kita lihat ekstraksi ekstrapolasi sintesis. Misalnya saja kita komponennya apa saja, itu kan kerangka konsep. Lanjut dulu, lanjut slide-nya. Lanjut slide-nya. Nah, ini tadi yang sudah saya ceritakan ya, fakta tadi yang mengalami kesenjangan itu problem ya. Jadi diamati, kemudian diverifikasi secara empiris. Empiris itu artinya ya, apa yang kita lihat gitu ya, apa yang dialami gitu ya, kita alami. Kemudian kita lakukan secara visualisasi gitu. Oh kalau ini begini, kenapa mesti begitu? Harusnya kan begini. Nah, itu seperti itu alur pikirnya ya. Oh kalau pas musim penghujan kenapa sih kasus demam berdarah kok tinggi, terutama kasus demam berdarah pada anak-anak yang bisa menyebabkan angka mortalitas hampir 100% pada anak-anak. Kenapa sih? Oh ternyata setelah diteliti, mau diajukan, coba sih kita lihat imunitasnya pada anak-anak dan dewasa, kita bandingkan. Oh kita lihat sih bagaimana patogenesanya dari virus dengue dan sebagainya. Nah, itu masuk ke ini. Lanjut. Nah, ini hanya apa namanya istilahnya persepsi ya. Kita menjelaskan persepsi dari apa yang kita lihat ya, seperti itu. Tapi tadi yang saya sampaikan adalah implementasi atau fakta-fakta real, contoh-contoh realnya ya. Saya rasa lanjut saja. Lanjutkan slide-nya. Ya, jadi kalau tinjauan pustaka tadi ya kita angkat misalnya ini saya kasih contoh saja ya. Ini konsep berpikir ini ada di latar belakang tadi yang akan didukung oleh landasan-landasan teori yang digunakan ya. Tentunya meliputi beberapa pustaka-pustaka yang mendukung begitu ya. Ini dikatakan tadi memunculkan ide, konsep dan sebagainya sebenarnya sudah saya jelaskan di belakang tadi ya. Saya kasih contoh-contoh kerangka berpikir, membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara variabel. Anda pasti tahu variabel, misalnya begini, Anda ingin penelitian tentang penggunaan ekstrak daun jambu muda, ya, ekstrak daun jambu muda untuk infeksi cacing atau helminthiasis cacing Haemonchus contortus pada domba misalnya, atau Ascardia galila pada unggas Ascardia galila. Variabel-variabelnya apa? Ya, variabel itu kan ada variabel terikat, dependent, variabel independen, dan variabel kendali. Nah, variabel dependent atau variabel tergantung adalah yang akan diamati. Ya. Misalnya saja yang kita amati adalah jumlah telur cacing Ascaris ek per gram. Apa itu ek per gram ya, EPG ya. Itu. Kemudian jumlah cacing dewasa, jumlah tingkat kerusakan
mukosa intestin, mukosa usus secara histopatologi. Itu namanya variabel dependent atau tergantung, itu yang kita amati. Variabel yang independen atau variabel bebas itu adalah variabel yang bebas mempengaruhi. Misalnya saja obat, itu kan bebas mempengaruhi. Jadi diberi obat ini atau diberi obat itu. Yang tadi kita contohkan adalah ekstrak daun jambu biji, misalnya seperti itu. Nah, itu semua akan kita kaitkan variabel-variabel. Sedangkan variabel kontrol atau variabel kendali itu adalah variabel yang bisa kita kendalikan. Misalnya ayam itu sebagai objeknya, sebagai subjek penelitian itu umurnya harus sama, jenis kelaminnya harus sama, berat badannya harus sama, lingkungan kandangnya harus sama, pakannya harus sama. Itu namanya variabel kendali. Kenapa kok dibuat sama semua sebelum dilakukan penelitian? Ya, agar tidak memberikan hasil yang bias. Ya. Lanjut slide-nya. Nah, sekarang kita masuk pada hipotesis. Hipotesis itu kalau landasan teori kita punya judul tadi ya. Oh ternyata apa namanya ya, kita punya judul tadi ekstrak daun jambu biji Buddha efektivitasnya terhadap Ascaridia gali pada ayam petelur misalnya. Nah, tadi kan kita sudah bikin landasan teori yang sangat kuat didukung referensi-referensi pustaka-pustaka yang mutakhir dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita yakin bahwa pasti bisa, itu namanya hipotesis ya. Kesimpulan sementara sebelum dilakukan penelitian loh ya. Sebelum dibuktikan dengan penelitian. Tapi kita punya keyakinan bahwa oh ini pasti bisa, pasti akan efektif terhadap Ascaridia gali. Itu namanya hipotesis. Makanya di sini ada istilah proposisi ya, proposisi, yaitu pernyataan yang menghubungkan antara dua konsep atau lebih. Nah, itu namanya proposisi. Nah, dari proposisi maka muncullah yang disebut dengan hipotesis, yaitu proposisi yang akan diuji kebenarannya. Ya, kayak itu tadi. Oh, ternyata, jadi ada dua kemungkinan. Proposisi itu dua konsep yang atau lebih. Oh, bisa ekstrak daun jambu untuk antelmintik. Oh, ternyata tidak bisa untuk antelmintik dan sebagainya. Itu proposisi baru masuk pada hipotesis. Karena sudah ditunjang oleh landasan teori dan kepustakaan yang lengkap dan mendukung, maka muncullah kesimpulan sementara, yaitu hipotesis diajukan. Hipotesis yang kita ajukan itu adalah biasanya hipotesis yang mendukung teori atau terdapat perbedaan yang signifikan, terdapat perubahan yang signifikan sesuai dengan teorinya. Itu disebut sebagai hipotesis H1. H1, H1. Hipotesis itu ada dua, hipotesis H0 dan H1. Hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 itu menunjukkan tidak terjadi perbedaan yang bermakna, tidak terjadi perubahan yang signifikan atau perubahan yang bermakna. Itu kalau misalnya tadi penelitiannya seperti itu, maka hipotesisnya, tapi jarang hipotesis 0 itu digunakan. Yang sering adalah hipotesis 1, H1 atau H alternatif, ya, hipotesis alternatif. Itu mencerminkan bahwa oh ternyata peneliti itu optimis dengan apa yang diajukan itu akan memberikan suatu dampak atau perubahan yang sesuai harapan gitu, atau kesimpulan sementara. Lanjut, slide-nya dilanjutkan.
Akan dilanjutkan slide-nya. Ya. Nah, ini ibarat saja ya, ibarat saja kita melihat proposisi atau pernyataan. Ini kan ada dua tadi ya, ada dua kemungkinan ya. Jadi misalnya saja bagaimana realitasnya, kenyataan itu sesungguhnya ya. Itu ada dua, ada empat gitu. Jadi itu ibaratnya hipotesis tadi, proposisi ya. Jadi, proposisi itu kemungkinan bisa dua atau lebih. Lanjut saja. Jadi saya sudah kasih contohnya itu. Ya, lanjutkan. Nah, ini landasan teori. Apa sih isinya teori-teori itu? Ya, pasti teori-teori yang akan mendukung suatu konsep yang kita ajukan, konsep yang kita usulkan. Itu berupa proposisi, susunan yang logis, sistematis di bawah suatu asumsi-asumsi atau analogi-analogi yang didukung oleh pustaka. Ya. Itu kalau kita ya lanjut, manfaat teori ini merupakan alat ya atau piranti untuk memahami suatu fenomena, piranti untuk mengembangkan inovasi, ide baru, memberikan penjelasan suatu fenomena secara sistematis, teruji, dan yang akurat. Misalnya saja begini tadi kalau saya contohkan, apa namanya, ekstrak daun jambu biji, kenapa kok bisa bersifat antelmintik? Wah, dicari itu. Oh, ternyata cacing itu peka terhadap senyawa ini. Oh, cacing itu mati dengan adanya senyawa ini. Senyawa itu dicari, apakah benar senyawa itu ada di dalam ekstrak tadi, ekstrak herbal jambu biji tadi. Atau dibalik, oh ekstrak jambu biji tadi punya senyawa-senyawa ini yang mempunyai khasiat antibakteri, imunostimulan, kemudian antiparasit, sampai memunculkan bahwa ada asumsi-asumsi, oh kalau antiparasit ya berarti termasuk juga helmi, kan helmi juga parasit. Nah, kayak gitu-gitu itu ya. Ini yang saya jelaskan contoh-contoh di slide ini seperti itu ya. Anda harus paham ya. Lebih dalam lagi itu kan ada dari belakang lebih sistematis, teruji, menjelaskan fenomena-fenomena. Oh ternyata cacing itu punya siklus hidup. Oh yang bisa berapa namanya? Setelah diamati lagi teorinya, oh ternyata efektif untuk stadium telur. Akhirnya yang diamati terus, oh efektif untuk stadium larva. Oh efektif untuk stadium dewasa. Ya, misalnya fasciola itu ya. Itu kan ada, atau askaris tadi ya. Askaris tadi ada larva satu, larva 2 gitu ya. Larva 3 misalnya. Oh ternyata hanya untuk larva saja. Untuk dewasa tidak efektif. Akhirnya yang diuji larvanya. Tapi tidak apa-apa larvanya. Karena larvanya kan juga kalau mati kan tidak bisa jadi dewasa. Berarti memutuskan siklus hidup dari cacing itu. Sudah mengatasi kasus kejadian inisiasi. Itu loh. Cara-cara berpikir atau konsep-konsep berpikir itulah yang muncul di dalam teori. Ya, tuh. Mengembangkan inovasi ide-ide baru. Paham ya sampai di sini mahasiswa ya? Paham, Prof. Ya lanjutkan slide-nya. Ini teori itu dalam riset itu memudahkan, membantu, memperjelas ya, sebagai sumber topik, problema, menyediakan konsep atau variabel-variabel. Jelas semuanya variabelnya di situ. Ada bahan uji atau senyawa yang diuji, ada objek atau subjek yang dipakai sebagai uji, ada apa namanya,
metode yang dilakukan untuk menguji, metodenya mengukur telur cacing seperti apa, gitu ya, egg gram. Metodenya mengetahui kerusakan mukosa usus secara mikroskopis. Pakai histopatologi, pakai pembuatan preparat dengan mikrotom dan sebagainya yang di patologi itu, ya, seperti itu. Ya, kepuasan kerja ini teori kepuasan kerja. Kerja dipengaruhi oleh keseimbangan antara faktor pemuas kerja dan non pemuas kerja. Pemuas kerja dari peluang, kemajuan, reward, tanggung jawab. Ini sesuai apa namanya dari peneliti itu sendiri ya dalam menjelaskan teori-teori tersebut. Ini kerangka konsep. Jadi kerangka konsep ini nanti isinya itu adalah konsep-konsep yang Anda temukan tadi. Misalnya saja, ini biasanya ada dua sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau sisi kiri itu biasanya menjelaskan bagaimana suatu kejadian penyakit helminthiasis tadi. Misalnya saja, dan menyangkut problema-problema ya, konsep misalnya helminthiasis tadi ya, cacing Scaridia. Scaridia apa yang Scaridia gali ini biasanya muncul pada peternakan ayam yang sanitasinya buruk, ya, sanitasinya buruk, kemudian juga gampang terinfeksi oleh telur cacing masuk ke dalam apa tubuh ayam melalui oral, bisa melalui air minum, bisa melalui pakan yang terkontaminasi telur cacing dan sebagainya. Kemudian masuk di situ patogenisasinya bagaimana, itu di sisi kiri. Baru nanti yang di sisi kanan itu adalah senyawa yang Anda ujikan. Ya. Senyawa yang Anda ujikan di sisi kanan itu Anda bisa masukkan di sana, ekstrak daun jambu biji. Ini mengandung bahan ini. Bahan ini berkhasiat ini. Ternyata bahan ini efektif untuk larvanya dan sebagainya. Jadi itu kerangka konseptual itu seperti itu. Dua alur pikir. Kalau gini kan contoh di slide ini ya, pemuas kerja sama non pemuas kerja itu contoh-contoh saja. Tapi kalau mau dipaskan dengan contoh penelitian judul tadi itu seperti itu kira-kira. Lanjut. Saya rasa ini sudah saya jelaskan ya, apa namanya, eh, kemungkinan-kemungkinan yang tadi saya kasihkan contoh. Ini mengambil contoh yang berbeda, tapi tidak apa-apa. Yang penting maknanya sama ya. Kalau saya tadi ngasih contoh infeksi cacing ya, Ascaridia gali, Ascariasis dengan menggunakan atau menguji senyawa herbal ekstrak daun jambu biji seperti itu. Lanjut. Ini lanjut saja ini tadi yang saya kasih contoh berbeda ya. Kalau misalnya tadi penyakit ya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa diamati ya, imunitas itu ada antigen, kerusakan jaringan, kemudian ada agen infeksinya bagaimana, telurnya, larvanya, cacing dewasanya mati apa tidak, kayak gitu-gitu itu. Contohnya lanjut. Ini kerangka konseptual, tadi kerangka berpikir yang membentuk teori dan menjelaskan keterkaitan antar variabel. Tadi kan sudah saya jelaskan keterkaitan ya. Jadi di sisi kiri itu proses patogenisannya Ascaridia gali, Ascariasis, siklus hidup dan sebagainya, infeksi dan sebagainya. Sisi kanan adalah obat yang kita tawarkan, kita tawarkan, lalu dikaitkan. Nanti dikasih tanda panah yang menghambat di apa, di telurnya atau di larvanya gitu ya. Itu antar variabel, itu dua variabel itu. Di sisi kiri tadi variabel
pengamatan atau variabel tergantung, dependen, dan di sisi kanan itu variabel independen, variabel bebas yang bebas mempengaruhi. Itu senyawa yang kita uji. Lanjut. Ini contoh ya, contoh-contoh. Seperti nanti bentuknya kerangka konsep itu skema-skema gini ya, bukan kalimat ya, bukan narasi kalimat itu, tapi skema-skema seperti itu. Akan dilanjutkan. Hipotesis tadi sudah saya jelaskan. Hipotesis itu kesimpulan sementara, ya, ada dua. Lanjut saja. Itu dugaan atau jawaban sementara, kesimpulan sementara tadi sudah dijelaskan. Proporsi yang akan diuji dengan bukti yang empiris. Diuji untuk menjawab perumusan masalah atau mempermudah bukti empiris atas suatu teori. Jadi hipotesis itu urut-urutan, misalnya rumusan masalahnya satu. Rumusan masalah itu kan bentuknya kalimat tanya ya, kalimat pertanyaan biasanya. Apakah pemberian ekstrak daun jambu biji 100 mg per kilogram berat badan pada ayam petelur dapat membunuh larva Ascaridia gali? Seperti itu. Hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya jawaban dari rumusan masalah itu. Jawabannya tinggal di kalimat tanyanya dihilangkan, tanda tanyanya juga dihilangkan. Jadi tinggal ekstrak daun jambu biji dapat apa efektif untuk membunuh 100 mg per kilogram berat badan, dapat membunuh atau efektif terhadap larva cacing Ascaridia gali. Ya, itu seperti itu. Jadi pernyataan sementara yang sifatnya positif tadi. Nanti pernyataan ini diuji lewat apa ya? Penelitian, metodenya dan sebagainya. Tapi ini adalah pernyataan di awal, di awal-awal. Lanjut. Ya, silakan dilanjutkan. Berikutnya. Nah, paling sedikit mengandung dua variabel. Dua variabel tadi kan jelas sudah, variabel tergantungnya atau dependennya apa tadi? Variabel tergantung itu variabel yang kita amati. Ya. Dia tergantung dari perlakuannya apa. Ya, itu tadi, seperti telur cacing, jumlah larva, kerusakan mukosa, usus halus, itu variabel tergantung, dependen ya. Nah, yang kedua, variabel yang independen, yaitu variabel yang bebas mempengaruhi, yaitu ekstrak tadi, senyawa uji. Hubungan kausatif, kausatif itu sebab akibat. Kalau diberikan ini maka menyebabkan ini. Kan sudah jelas tadi. Diberi ekstrak ini menyebabkan kematian larva dan seperti itu. Menyatakan suatu ramalan atau harapan tadi ke depan, misalnya saja, oh ternyata ekstrak daun jambu biji dapat digunakan sebagai obat antelmintika terhadap Ascaridia. Itu secara logis menghubungkan masalah dan teori. Jelas masalahnya adalah masalah kasus penyakit cacing, teorinya bisa diatasi dengan teori apa senyawa uji ekstrak tadi, dapat difalsifikasi, memungkinkan untuk diuji. Jelas harus dibuktikan dengan uji gitu ya. Lanjut slide-nya. Prinsip pengujian hipotesis tidak diuji salah benar seperti, tapi dibuktikan lewat data. Ya, itu
penelitian, metodenya jelas. Hipotesis yang didukung oleh bukti empiris tidak salah, tapi tidak dapat dipertimbangkan lagi sebagai proposal. Artinya kalau ternyata hasilnya tidak bagus, ya hipotesisnya berarti lemah gitu ya. Teori-teori yang mendukung hipotesis itu lemah gitu ya. Jadi sebenarnya bukan persoalan salah dan benarnya, tapi persoalan bagaimana itu bisa dibuktikan atau tidak. Itu aja sebenarnya. Nah, ini hasil uji hipotesis, kemungkinannya bukti empiris mendukung, jadi sudah sesuai. Di ekstrak daun jeruk biji bisa untuk antarmedika tiga kali. Kemudian tidak terkonfirm atau tidak bisa. Bukti empiris sebagai bagian konfirm dan mendukung. Nah, ini masih ragu-ragu, jadi masih mungkin bisa dan juga mungkin tidak gitu ya. Oh, ternyata tidak memberikan hasil yang signifikan. Bisa ada hasilnya tapi tidak terlalu signifikan. Itu yang tidak. Lanjut. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan analisis dari kritisi hasil. Jelas kesimpulan itu kita kembali lagi hasil uji hipotesis itu berhasil atau tidak nanti disimpulkan. Kan begitu ya. Kemudian saran. Saran itu berisi hal-hal yang direkomendasikan untuk dilakukan. Misalnya, oh kalau tadi mungkin kan ya dasar teorinya kurang mendukung misalnya, kemudian disarankan bisa dilakukan penelitian lebih lanjut tentang apa dari hasil tadi yang kurang. Misalnya, oh ternyata yang efektif cuma apa namanya telurnya saja gitu ya atau apanya saja. Oh, direkomendasikan untuk kemudian lebih lanjut bagaimana dengan cacing dewasa dan sebagainya. Lanjut, sudah selesai ya ini. Ya, baik, saya rasa itu sudah selesai untuk materi saya hari ini. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Permisi Prof, untuk absennya bagaimana nih? Tadi sudah saya sampaikan untuk presensinya di input apa di scan lewat ini bisa ya? Saya tampilkan gitu ya. Bisa, Prof. Coba saya tampilkan gimana ya. Bentar. Oh, kesulitan saya. Ini aja nanti saya inputkan saja ya untuk presensinya ya. Saya inputkan sendiri gitu ya. Baik, terima kasih, Prof. Baik. Oke, gitu ya. Nanti semuanya saya inputkan gitu ya. Di Cyber Campus. Saya inputkan sendiri saja nanti semuanya. Gitu ya. Cukup, ada yang disampaikan lagi? Baik, kalau tidak Mungkin sudah ada saya, ya baik. Terima kasih ya.